Halo, selamat datang di channel kami. Dolan yuk! Kami start dari titik kumpul di depan kantor BSD dan kami berdua ditemani salah seorang teman yaitu Mas Sabto. Perjalanan kami ke Ciletuh akan melalui jalur Bogor, Cibadak, Cikidang, dan Pelabuhan Ratu. Terus istirahat di alun-alun Pelabuhan Ratu untuk menunggu teman-teman bikers dari Rangkas Bitung yang berencana menuju ke Geopark Ciletuh juga. Kami berangkat pukul 5.30 pagi lewat Parung, Bogor, dan Cibadak. Dan ternyata sampai di Bogor, aktivitas lalu lintas sudah cukup ramai. Demikian juga perjalanan ke arah Cibadak juga sudah mulai ramai, namun masih lancar. Nah, target perjalanan dari BSD sampai ke alun-alun Pelabuhan Ratu yang berjarak sekitar 110 km akan kami tempuh sekitar 3-4 jam. Melewati tikungan selanjutnya, kami masuk ke Jalan Pamuruyan. Jalan tidak terlalu ramai. Meski jalanan tidak terlalu lebar, tapi aspalnya mulus banget. Di waktu yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi, namun kami masih bisa melewati beberapa lokasi yang daerahnya masih diselimuti oleh kabut tebal. Lumayan, udaranya masih segar. Masuk daerah Cikidang, kami disuguhi jalan berkelok-kelok dan tikungan yang landai, namun sangat nyaman untuk dinikmati. Kami memang tidak gas kencang karena benar-benar kami ingin menikmati aspal jalan yang mulus dan indahnya pemandangan sepanjang kiri kanan jalan. Sesekali kami melewati perkebunan kelapa sawit dan jajaran kebun pisang. Jalur ini memang nyaman banget buat motoran. Belokannya itu nggak terlalu menikung, terus kemudian tidak terlalu curam. Asli nih buat orang ngantuk nih, kalau misalnya lengah sedikit bisa tidur di jalan ini. Yuk teman-teman, kita nikmati mulusnya aspal sepanjang perjalanan menuju ke alun-alun Pelabuhan Ratu. Kami udah mulai merasakan ada banyak turunan. Nah, betul, ternyata di depan kami ada turunan yang cukup ekstrim. Meskipun pemandangan di depan itu bagus, tapi saya harus tetap fokus ke jalan karena tikungannya memang luar biasa sih. Tikungan es dan memang menurun sekali gitu.
sehingga kalau tidak fokus ke jalan kami bisa bablas terjun. Dan turunan ini masih berlanjut ya, berlanjut terus. Lumayan cukup panjang ya. Ya, kita nikmati aja turunan jalan yang masih panjang ini. Buat teman-teman bikers yang akan melalui jalur turunan seperti ini, saya mengingatkan supaya tolong diperhatikan remnya, terutama rem depan. Karena kalau misalnya kita pakai motornya motor manual enak karena kita bisa dibantu pengereman menggunakan kopling. Namun kalau kita menggunakan motor matic, pastikan bahwa rem Anda yang di bagian depan itu kampas remnya masih ada, kemudian dan tidak panas gitu. Jadi kalau mau mengerem ya gantianlah kanan kiri gitu. Jadi jangan langsung ditekan rem depan, sangat berbahaya dan bisa berakibat loss. Ini di sini turunannya memang ekstrim ya, sangat curam ya. Semoga nggak ada kecelakaan, nggak ada yang celaka karena kondisi jalan seperti ini. Pukul 8.46 kami sudah tiba di alun-alun Pelabuhan Ratu. Alun-alun ini tepat berada di depan Masjid Raya Pelabuhan Ratu, dan kami berkesempatan untuk beristirahat sambil menunggu teman-teman dari Rangkas Bitung yang diperkirakan akan tiba pukul 12 siang. Sementara sambil menunggu kami bisa selonjor dan tidur-tiduran di beberapa alun-alun. Setelah cukup beristirahat, makan dan sholat bersama teman-teman dari BBC Rangkas Bitung, kami melanjutkan perjalanan dengan titik tujuan ke Puncak Dharma Ciletuh yang jaraknya sekitar 1 jam dari alun-alun Pelabuhan Ratu. Seperti yang saya duga bahwa
perjalanan menuju ke Puncak Dharma ini pun kami masih akan disuguhi dengan jalanan yang cukup mulus, yang sangat nyaman dinikmati. Namun kami juga melalui satu jalur yang tidak bagus ya, karena ini jalannya lagi rusak. Sepertinya jembatannya rusak dan sedang dalam proses perbaikan. Jadi kami harus bergantian untuk melewati, terutama kendaraan roda 4 ya. Kalau roda 2 sih tidak terlalu sulit, roda 4 yang mengalami cukup kesulitan. Saya nggak tahu ya, ini sungai tapi lebar banget ya. Apa benar mau dibuat jembatan selebar sungai ini? Tapi sepertinya ini ada luapan sungai yang mengikis samping kiri kanan sungai, sehingga sepertinya sungainya jadi lebar banget. Nah, salah. Kita lanjut aja perjalanan menuju ke Puncak Dharma. Perjalanan menuju ke Puncak Dharma, kita disuguhi lagi jalanan aspal yang sangat mulus dan pemandangan yang bagus banget. Hampir saya tidak menemukan adanya lubang sepanjang perjalanan. Dan ini cenderung jalannya lurus ya, teman-teman. Nyaman banget. Kalau kita teledor dan kita lengah, bisa cemplung ke sawah kita ini. Tapi emang keren banget. Buat teman-teman yang belum pernah ke Ciletuh, ya ini perjalanan saya yang kedua ya. Sebelumnya saya udah pernah tapi belum semulus ini, tapi ini sekarang udah luar biasa sekali sehingga kita dimanjakan. Saya yakin ini sangat menyenangkan karena pada saat kita sebelum memasuki Geopark Ciletuh, kita benar-benar disajikan pemandangan laut yang luar biasa. Memang tanjakannya cukup lumayan. Kalau motor nggak kuat ya santai saja sambil menikmati pemandangan laut yang sangat indah. Warna lautnya biru, langitnya biru. Lihat teman-teman di belakang begitu tertib untuk beriringan. Saya yakin mereka semua sangat menikmati perjalanan ini. Setelah kami menikmati mulusnya aspal, akhirnya kami bertemu juga dengan halangan berupa perbaikan jalan. Sepertinya ini jalan aspalnya longsor ya, turun ke bawah sehingga jalan aspalnya putus. Ini bukan jembatan ya, tapi memang aspalnya longsor ke bawah gitu. Jadi kami dilewatkan ke jalan yang dibuat oleh masyarakat berupa sirtu. Kami harus melalui ini. Nah, ini kondisi kedua yang kami temui selama perjalanan dari
alun-alun Pelabuhan Ratu menuju ke Puncak Dharma. Ya, akhirnya kami dan teman-teman sudah bisa melewati jalur tersebut. Kembali lagi kami disambut oleh mulusnya jalan aspal menuju ke Puncak Dharma. Teman-teman, kalau kita menyusuri jalur menuju ke Ciletuh ini, kita benar-benar disuguhi oleh pemandangan laut ya, terutama laut sebelah kanan itu pemandangan laut yang memang luar biasa bagus. Sayang sekali cuacanya siang hari ini mendung gitu, dan cenderung akan jatuh hujan ini. Tapi kalau misalnya cuacanya cukup cerah, langitnya biru, laut itu nampak indah sekali. Ya, kita tidak bisa memaksa cuaca seperti apa. Yang penting kita perjalanan selamat, karena ini lumayan ya, tanjakannya cukup, meskipun nggak ekstrim tapi cukup panjang. Jadi kalau misalnya motor kita nggak kuat, ya capek juga. Nah, kelihatan ya di sebelah kanan tuh lautnya begitu cantik. Andai kata awan tersebut tidak ada ya, biru, itu kelihatan sangat bagus sekali. Nah, kelihatan sekali hujan sudah ada di seberang lautan. Sepertinya nanti kita akan kena hujan pada saat di Ciletuh atau di Puncak Dharma. Memasuki satu jalur jalan yang tidak beraspal, itu berupa cor beton. Sepertinya memang jalan ini lebih bagus dari beton ya, karena cukup tinggi, cukup menanjak, sehingga dibutuhkan gigitan ban ke jalanan aspal itu. Tapi nggak terlalu banyak ya, jadi itu hanya ditanjakan saja. Kita bertemu lagi dengan jalan aspal yang berkelok-kelok, tapi memang asik banget teman-teman. Kalau bawa motor pasti godaannya adalah mungkin yang suka cornering ya, di sini tempatnya, tikungannya cukup menarik gitu kan. Namun risikonya memang karena sebelah kanan kadang-kadang cukup curam ya. Jadi kalau misalnya kita bablas masuk ke sebelah kanan, ya jatuhnya ke laut.
Akhirnya kami sampai di Puncak Dharma. Kami disambut oleh gerimis yang tidak lama kemudian berubah menjadi hujan yang cukup deras. Meski hanya sekitar 30 menit, ya lumayanlah bisa menikmati kelapa muda, ngopi, dan makan pisang goreng. Luar biasa perjalanannya. Selalu di depan. Yamaha selalu di depan. Selalu di depan. Kopi Pak, Pak Yoyo kopi Pak. Kopi Ciletu. Kopi Ciletu. Pak Yoyo. Ini wajah-wajah jauh dari rumah. Bagaimana Pak kesan-kesan motoran hari ini? Wih, mantap luar biasa. Hujan terus ya? Tepat pukul 3.27 sore setelah hujan reda, kami melanjutkan perjalanan ke penginapan di Geopark Ciletuh yang jaraknya kurang lebih sekitar 3,2 kilo lah, atau sekitar 8 menit perjalanan. Nggak terlalu jauh, tapi jalanan sudah mulai menurun. Karena tadi kita di atas ya, di Puncak Dharma, sekarang kita ke Geopark Ciletuh yang lokasinya di pinggir pantai. Tiba pukul 3.45 sore disambut hujan gerimis, dan nanti setelah selesai mandi masing-masing istirahat, dan nanti malam kita ada acara ngobrol-ngobrol. Saya sendiri dan istri berencana untuk berpisah dengan rombongan besok pagi karena kami harus melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung melalui jalur selatan Jawa Barat, yakni melewati Sindang Barang, Cidaun, dan jalur viral Naringgul, Ciwidey, dan masuk ke Bandung. Nah, sekarang waktunya kita beristirahat.